media sosial masih ramai itu Bang tentang tesis Ki Haji Imad. Bahkan ada yang meragukan apa yang dilakukan oleh Ki Haji Imad itu bukan tesis katanya. Lalu sebenarnya apakah tesis Ki Haji Imad itu memenuhi kriteria untuk disebut sebagai tesis ilmiah gitu Pak? Menurut pandangan apa gimana? Sesuatu bisa dikatakan tesis atau tidak tergantung ada tidaknya syarat penelitian. Kalau ada syarat penelitian, ada metode penelitiannya, dan ada jenis penelitiannya. Kalau itu punya syarat penelitiannya ada, metode penelitiannya ada, jenis penelitiannya ada, itu bisa dikatakan tesis. Nah, kalau tidak ada ya tidak. Ini Haji Imad ini ada nggak syarat penelitian? Karena syarat penelitian kan itu tiga syarat penelitian. Saya bisa dikatakan tesis, yaitu yang pertama sistematis, itu dengan cara mengumpulkan pola-pola yang sangat sederhana, dari yang sederhana sampai pada yang paling berkompeten, berkualitas. Nah, kemudian yang kedua harus terencana. Jadi diawali dengan perencanaan pola dan sebagainya. Yang ketiga harus merupakan konsep ilmiah. Itu syarat penelitian. Ada nggak di dalam tesis Haji Imad seperti itu? Syarat penelitian tadi sistematis, terencana, dan merupakan konsep ilmiah. Nah, ada tiga. Kemudian di dalam tesis penelitian Haji Imad itu ada nggak metode penelitian? Haji Imad memakai metode apa penelitiannya? Kan metode ini ada tiga, yaitu dengan kualitatif, ada metode kuantitatif, dan ada metode campuran. Metode campuran ini metode campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Ada enggak? Kemudian di tesis ilmiah Haji Imad itu masuk ke jenis apa? Kan jenis penelitian ini ada 6, ya. Ada 6. Di antaranya itu jenis penelitian historis atau jenis penelitian campuran atau jenis penelitian evaluasi. Kalau menurut Abama, ini Haji Imad sudah mencukupi syarat sebagai disebut tesis, karena syarat penelitian ada, itu sistematis. Apa sistematis? Sistematis itu sudah tercakup dalam kitab-kitab yang jadi referensi Haji Imad. Semua kitab kan sistematis. Nah, kitab ulama-ulama yang kitab yang awal, karangan Fakhrul Razi dan sebagainya, itu semua sistematis. Dan semua pengarang kitab itu pasti terencana. Ada di situ di kitab-kitab. Kemudian setiap kitab nasab itu yang ditulis oleh ulama nasab pasti merupakan konsep ilmiah. Pasti semua kitab itu. Apalagi dibuatnya, dikarangnya sekitar abad 4. Nah, itu sudah ada cukup syarat berarti di dalam kitab itu sudah merupakan syarat penelitian. Karena sudah jadi kitab. Artinya Haji Imad tidak perlu lagi datang ke Yaman, ke Irak, menemui Balawi dan sebagainya. Gak usah, karena sudah ada di kitab. Nggak mungkin ulama membuat kitab nasab tanpa beliau observasi turun, ke daerah. Nggak mungkin. Nah, jadi kitab yang sudah dirangkai oleh ulama tadi, kitab yang ada di abad 4, 5, 6, sampai 7, 8, 9 pun itu semuanya sudah ulama yang meneliti, yang observasi ke lapangan, menemui kalau bangunan sejarahnya diteliti, kalau harus ada tokoh yang harus ditelitinya, dia datangi belaganya, itu ulama kan kayak itu, dan itu terangkai jadi sebuah kitab. Jadi sudah cukup syarat untuk penelitian Haji Imad, sudah
Berupa apa? Itu terwakili dalam kitab nasab. Beliau banyak kitab nasab. Yang kedua, metode yang dipakai. Nah, tinggal Haji Imad ini kita lihat aja penelitiannya berupa apa. Kita bisa lihat dari karangan beliau dalam tesis itu, bisa terlihat apakah metodenya penelitiannya kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Kalau menurut Abah ini penelitian Haji Imad ini campuran, metode campuran. Jadi artinya gini, Haji Imad disebut penelitian kuantitatif ini mencari yang terbanyak dalam satu tokoh. Contoh, Imam Ubaidillah, apakah ditulis dalam kitab nasab banyak tertulis nama Imam Ubaidillah bin Ahmad Muhajir, ada tidak di kitab itu? Dari semua kitab-kitab itu kan namanya kualitatif, ya. Kemudian dari sisi kuantitatif, apakah Imam Ubaidillah ini yang katanya anak Said Ahmad Muhajir, dari sisi kuantitatif merupakan tokoh besar atau bukan? Imam disebut Ya, imam atau kalau imam kan tokoh besar di sisi kuantitatif. Lalu Haji Imad akan meneliti apakah di kitab lain juga mengatakan Imam Ubaidillah imam atau bukan. Nah, sisi kuantitatif. Sepertinya Haji Imad ini memadukan itu antara kualitatif dan kuantitatif. Maka Abah bisa menyimpulkan tesis ilmiah Haji Imad ini adalah jenis penelitian perpaduan antara kualitatif dan kuantitatif. ya, penelitian campuran. Nah, kemudian tinggal kita melihat jenis penelitian yang tadi kan metode penelitian ya, yang tadi ya. Jenisnya apa nih tesis Haji Imad ini? Jenisnya apakah jenis penelitian historis hanya untuk mengungkap sejarah, atau sifatnya yang mencari alternatif keputusan atau isbat? Jadi itu sebutnya dalam teori tesis ilmiah terkenal di dunia akademisi, para ilmuwan disebutnya itu tesis jenis penelitian yang sifatnya evaluasi. Jadi Haji Imad ini condong lebih kalau menurut Abah itu disebutnya tesis penelitian evaluasi. Kenapa? Karena tujuannya untuk mencari keputusan atau isbat. Kalau dalam dunia ilmiah disebutnya untuk alternatif keputusan. Jadi kalau bahasa santri ulama untuk isbat. Apakah asal Ba'alawi ini alternatif putusannya soheh atau goir sohihin atau mardud atau batil? Kalau dalam bahasa ulama kan itu diisbat. Jadi berarti ini disebut tesis. Sudah ada di sana di tesis Haji Imad. Satu syarat penelitian sudah ada. Metode Sistematis, ada rencana, merupakan konsep ilmiah. Karena kitab itu semuanya sistematis, terencana, konsep ilmiah. Siapa yang sistematis, yang membuat sistematisnya? Ya ulama-ulama yang bikin kitab itu. Pasti ulama itu kan turun dulu, observasi. Jadi Kiai Haji Imaduddin nggak perlu ke Yaman, ke Irak, ke Mesir itu Pak ya? Ngapain, kan sudah diwakili oleh pengarang kitab. Betul. Imam Farul jadi pastinya kan turun dia mencari informasi. Siapa nih anaknya Said Ahmad Muhajir? Dia tahu dari mana? Kan ilmiah harus begitu. Gak mungkin langsung tulis aja. Nah berarti ini Imam Fahrul Razi dia turun ke lapangan, ngecek, mencari informasi. Jadi Haji Imad nggak perlu lagi ke sekarang ini menemui Ba'alawi, RA. Siapa bilang ini orang dari mana belajarnya? Teori seperti itu, rumusnya dari mana? Tuh, atau harus ke mana, ke Irak? Datangi makamnya Imam Ubaidillah, datangi Imam Said Ahmad Muhajir. Kan sudah diwakili oleh ulama yang menulis kitab-kitab yang berkaitan dengan Imam Ubaidillah dan Said Ahmad Muhajir. Khususnya di ulama-ulama yang abad-abad lalu gitu. Abad lalu kan sudah. Zaman dengan Betul. Said Iya. bin Isa.
Jadi nggak usah harus Haji Imad capek-capek. Seperti tidak percaya terhadap pengarang kitab, dia seorang ulama. Masa ulama serampangan bikin kitab Sajarul Mubarakah, Azul Ansab, nggak mungkin lah. Nah, itu sudah dilakukan. Kemudian syarat disebut tesis itu diantaranya metodenya harus jelas. Metodenya yang dipakai apa? Tadi metode kan ada 3, metode kualitatif, kuantitatif, metode campuran. Haji Imad itu jenisnya kualitatifnya ada, kuantitatifnya ada, maka disebutnya metode campuran. Nah, yang kemudian disebut tesis ilmiah harus jelas jenis penelitian model apa. Ada jenis penelitian evaluasi, ada historis dan yang lain. Ada 6 tuh. Disebut jenisnya itu penelitian ilmiah disebut tesis harus ada 6 jenis penelitian. Nah, Haji Imad ini jenisnya jenis penelitian evaluasi. Bukan jenis penelitian historis. Kalau historis hanya untuk sejarah. Oh, sejarah begini. Nah, ini mah jenis penelitian evaluasi. Karena tujuan jenis penelitian evaluasi yaitu tujuannya untuk mencari alternatif keputusan atau isbat. Jadi sudah fix, nggak perlu diragukan bahwa tes Haji Imad itu ya tes ilmiah. Tuh boleh curiga gitu bah ya orang-orang yang katakanlah tidak mengatakan bahwa tesisnya Kiai Imad sebagai tesis ilmiah, itu mah apa katakanlah ngeles gitu kan. Ya itu kita tahu sama tahu. Orang tuh kalau sudah terpojok tapi ngukur ego, dia akan mencari 1000 alasan, 1000 upaya untuk pembenaran diri, apologi, sehingga timbul teori-teori yang hanya kebablasan untuk mengkanter atau membuat opini publik seolah-olah Haji Imad ini tidak perlu diikuti karena bukan tesis ilmiah. Oh, itu udah biasa. Nah, itu tahulah orang seperti itu, kita jangan udah paham. Kan yang kayak yang gentle gitu bah ya, waktu Teku Muda Kori itu kan ada satu orang yang ya katakanlah mau apa ya meragukan atau ingin meneliti nasabnya Teku Muda Kori oleh orang tersebut. Nah, Teku Muda Kori ini, ayo siap kapan kita diskusi? Kan harusnya begitu lah ya. Iya. Iya. Jadi lagian gini lagi. Kalau memang mereka mengklaim tesis Haji Imad bukan tesis, silakan mereka memberi judul apa? Tesis Haji Imad, sekarang DWK. Oh, ini bukan tesis. Oke, jenis apa? Nah, tulisan artikel. Jawab lagi dong dengan artikel lagi kalau begitu. Untuk mematahkan artikelnya Haji Imad. Jadi jangan persoalkan kalau itu, kalau memang untuk mencari kebenaran. Tapi kalau hanya untuk dapat mencari orang bandat supaya menang berdebat atau putar-putar begitu. Jadi gitu. Jadi apa pengen ketawa itu orang. Ya oke lah, dia tidak setuju bahwa ini dikatakan tesis, boleh. Juduli oleh Sira, oleh kamu, oleh engkau. Oh ini apa namanya? Artikel. Ya bikin lagi kamu artikel yang bisa mematahkan artikelnya Kiai Imad. Begitu dong, pas pusing-pusing bikin repot-repot. Ini yang bikin polemik yang kayak gitu. Kuliah kagak, tahu juga syarat ilmiah juga tidak. Dengar dari orang bisik-bisik, itu kan Haji Imad ngomong di YouTube kayak orang pinter. Kuliah jangan enggak dia, jangan S3, S1 juga enggak. Nah ini yang bertanyakan ini. Ini yang halusinasi nih. Halusinasi yang membohongi publik mengatasnamakan analisa ini. Dia bicara halusinasi, tetapi dia membuat halusinasi dalam teori ilmiah. Tidak sesuai dengan metode kajian akademisi. Yang tadi disebut tesis itu kan harus ada tadi. Satu, ada syarat penelitian. Dia tahu nggak syarat penelitian ada berapa? Kedua, dia harus tahu metode penelitian ada berapa. Dan dia harus tahu jenis penelitian ada berapa. Nah itu kan diketahui semua pakar-pakar akademisi. Kalau dia belum tahu itu, dia belum kuliah, dia bisa mengatakan dari mana itu. Ngelesologi kata. Kalau kita tanya, kamu tahu nggak jenis penelitian Haji Imad itu jenis penelitian apa? Bisa nggak dia jawab secara ilmiah dalam bahasa ilmiah? Dia nggak bakal bisa itu. Kecuali dia kuliah atau S2, S3, baru dia tahu ini jenis penelitian ilmiah evaluasi. Nah orang yang bicara sok pinter ini sebetulnya
dia bicara halusinasi dalam bahasa akademisi. Karena dia bicara tidak dengan kuliah. Dari mana? Dari bisik-bisik. Berarti dia tuh halusinasi di zaman modern untuk merusak bahasa-bahasa akademisi itu orang tuh. Ini halusinasi. Itu udah marah gitu, Pak. Iya. Jadi halusinasi ini bukan hanya mengkritiki kitab ulama yang dikatakan dia gaib, halusinasi. Itu halusinasi dia. Ketika dia mengatakan penelitian, dia katakan tidak. Tapi dia tidak berdasarkan kuliah, tidak duduk di kuliah, maaf nih. Bisik-bisik orang, ini dia terkena halusinasi. Sama aja itu. Terus ini halusinasi itu. Iya, mencoreng dunia akademisi. Gak boleh orang itu. Itu sok tahu tuh. Ya, terus kemudian itu, Pak, kan jika nasabah itu kan yang disebutkan gitu, Pak, ya, itu ada mereka itu bersambung kepada Imam Ubaidillah. Yang namanya imam otomatis dia itu dari sisi keilmuan, popularitas dan seterusnya itu pasti dikenal oleh semua orang itu, Pak, ya. Nah, kemudian Syed Ahmad Al-Muhajir ini apakah benar-benar secara fakta bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir itu memiliki putra yang namanya Ubaidillah? Nah, cuman pertanyaannya adalah dilihat dari sisi rumus logika, Pak. Jadi apakah masuk akal Imam Ubaidillah ini merupakan putra dari Imam Ahmad bin Isa? Ini imam gitu loh, Pak. Sementara ketika ditelusuri kitab-kitab nasab dari abad ke-3 Hijriah, 3, 4 sampai abad ke-9 baru ditemukan gitu, Pak. Jadi menurut Abah bagaimana itu? Dilihat dari sudut pandang rumus logika. Ya, ini kita dari sisi logika ya. Rumus akal yang bisa diterima oleh akal, logika masuk di akal. Ini loh. Kita lihat sosok utama siapa? Syed Ahmad Muhajir. Di abad berapa? 4. Abad 3 sampai 4. Abad 3-4. Di abad 3-4, seorang sosok Syed Ahmad Muhajir, Zuriat Rasulullah Muhammad SAW, seorang tokoh yang dikenal, bangsawan, ya. Kalau nggak salah Syed Ahmad ini orang kaya. Ini orang terkenal di abad 3-4 di daerah setempat, di mana di Yaman. Kemudian beliau punya anak bernama Ubaidillah, seperti yang diklaim oleh Ba'alawi, dan punya kualitas keilmuan bukan ulama biasa, imam. Secara logika kan apa? Seorang imam di abad 3-4, banyak kan Imam Ubaidillah, Imam Ahmad Muhajir 3-4, kan nggak pasti anaknya di abad itu juga kan? Betul. Ya kan, di abad itu juga, berarti Imam Ubaidillah hidup di abad itu. Imam bapaknya seorang sayyid, Zuriat Rasul, Ashraf, terkenal. Anaknya imam, berarti semua orang Yaman imam. Loh, dikenalnya nggak bakal sekecamatan imam. Mancanegara. Internasional. Iya, se-Yaman itu. Ya berarti Imam Ubaidillah secara logika harus dikenal oleh seluruh ulama di zaman itu, di zaman hidupnya. Siapa yang hidup? Ulama nasab yang hidup di zaman Imam Ubaidillah. Nah, kalau nggak salah itu Syed Al-Ubaidillah. Imam Ubaidillah. Ya kan, Imam Ubaidillah. Berarti kan Imam Ubaidillah dan yang lain ini ketika dia membuat kitab nasab harus dong istilahnya penyebutan nama aja gitu, Pak, menunjukkan ya? Nama Imam Ubaidillah. Harus ada. Imam Ubaidillah kan terkenal ahli nasab kan. Nah, tentu ketika dia akan membahas tentang Syed Ahmad Muhajir punya anak berapa, harus ada di kitab Imam Ubaidillah. Menuliskan nama Imam Ubaidillah. Kan semasa itu. Bukan? Ada tidak di situ menurut Mustajis? Kalau di kitabnya nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, itu abad 5. Sekarang oke lah, katakanlah lupa atau apa umpamanya, kan nggak ada, dalam ilmiah nggak ada lupa. Nggak ada. Ini kita bicara ilmiah ya, nggak boleh ada lupa. Oke, karena ada sesuatu hal. Kita ke abad 6. Siapa pengarang abad 6?
Imam Fahru Razi, Pak. Imam Fahru Razi, ya kan? Imam abad 6 masa tidak mendengar di abad 5 ada seorang Imam Ubaidillah. Logikanya harus mendengar. Seperti halnya kita. Syekh Hasyim Asy'ari dengan kita. Syekh Hasyim Asy'ari abad berapa? Abad 19. 19. Nah, kita abad 20. Masih 21, masih mengenal. Nah, sekarang pengarang Syekh Hasyim Asy'ari banyak karena masih dikenal. Wali Songo. Abad berapa? Abad 15. Abad 15. Ini abad berapa? Abad 21. Masih dikenal. Putra-putranya pun dikenal, Masih Pak, ya? dikenal. Imam Ubaidillah abad 4, abad 5. Fahru Razi, Imam Fahru Razi abad 6. Kan itu 2 abad lah, Pak. 2 abad. Wali Songo aja masih kita kenal. Secara logika Imam Fahru Razi harus menuliskan nama Imam Ubaidillah di kitabnya. Sementara nama Ubaidillah itu sendiri atau Abdullah ya tidak tercantum di dalam kitabnya Imam Fahru Razi gitu, Iya. Pak. Dan di situ membatasi 3 gitu kan, Pak. Nggak ada tambahan lagi. Nah, di sini ini bicara logika. Tidak masuk akal seorang imam besar, Imam Ubaidillah yang hidup di abad antara 4 5 tidak tercantum dalam kitab Imam Fahru Razi. Hanya 3. Apakah tidak mengenal gitu Imam Fahru Razi? Imam loh, Imam Ubaidillah imam. Kalau bukan imam siapa? Kita masuk logika tidak termaktub umpamanya. Karena tidak dikenal umpamanya. Bisa, ini kan imam. Jelas masyhur, populer Masyhur. gitu, Pak, ya. Nah, harusnya ada itu. Logika tidak menerima kalau tidak dicatat. Ini logika loh. Nggak menerima kalau tidak dicatat. Oh. Kemudian kitab abad ke-7 masih tidak ada. Masih nggak ada. Ya karena abah juga kan sama mengkaji, mencari kitab-kitab yang ada di kita, yang ada yang lain. Cari, ada nggak nama Imam Ubaidillah di abad 7 aja. Sementara ini yang abah simak nggak ada. Nggak ada. Nah, kemudian secara logika juga, dalam perubahan nama, katanya namanya Imam Ubaidillah. Ba'alawi selalu dalam nasabnya, abah lihat tuh, mereka tuh Al-Habib anu, itu selalu Ubaidillah. Imam Ubaidillah. Ubaidillah tuh satara, bukan Ubaid. Ya kan? Bukan Abdullah. Ya kan? Sekarang nih para Habib pasti kesannya Ubaidillah. Nasab mereka Ubaidillah. Ada yang orang yang tidak setuju dengan tesis Haji Imad mengatakan bahwa seolah Imam Ubaidillah ini Abdullah. Ditaskir Abdullah jadi Ubaidillah. Kemudian berubah jadi Ubaid. Ya kan? Gitu kan? Abdullah ditaskir karena ketawaduan jadi Ubaidillah. Kemudian Merasa nggak pantas. merasa nggak pantas lagi jadi Ubaid. Oke. Ini logika loh. Dan ilmiah. Maka kalau mereka bicara harus logika dan ilmiah, setiap perubahan dalam sebuah informasi itu harus jelas kenapa sebabnya rubah. Dan siapa yang berubah. Dan alasan berubah kenapa. Berapa tahun perubahan antara Abdullah menjadi Ubaidillah? Berapa tahun? Perubahan dari Ubaidillah ke Ubaid pun berapa tahun? Tuh. Dirubah oleh siapa? Kenapa? Di mana? Itu penelitian ilmiah. Dalam penelitian ilmiah nggak boleh ada yang abu-abu. Semua harus jelas. Karena untuk tindakan penelitian alternatif keputusan isbat. Jadi kalau tidak ada yang mampu menjawab secara ilmiah, secara fakta, kenapa berubahnya nama Abdullah menjadi Ubaidillah, sebabnya apa? Berapa tahun perubahannya dari Abdullah ke Ubaidillah, dari Ubaidillah ke Ubaid berapa tahun? Nah, dirubah oleh siapa? Kenapa? Kalau bisa di mana? Tahun berapa? Kalau nggak ada itu, ini bisa dikatakan tokoh fiktif loh. Dalam sisi logika.
Kan kalau tidak salah itu bah yang apa menyimpulkan atau memberikan alasan perubahan dari nama Abdullah menjadi Ubaidillah menjadi Ubaid itu Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bah di kitab Al-Burqatul Musyiqah itu. Ya. Dan beralasan seperti tadi ketawaduan dan tidak pantas sehingga dari nama Abdullah menjadi Ubaid. Cuman beliau itu apa mengacunya referensinya itu kepada kitab As-Suluk karya Imam Al-Janadi. Oh, Dan gimana? itu pun di kitab As-Suluk itu tidak membahas tentang tokoh dari Ba'lawi, tapi tokoh dari Bani Jadid gitu Pak. Jadi kata beliau, alladzi fahimtu mimma taqaddama, yang saya pahami dari pengutipan yang sebelumnya bahwasanya keluarga kita dari turun menurun itu menggunakan nama Ubaid. Keluarga kita dari turun menurun menggunakan nama Ubaid. Kata Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron. As-Sakron. Betul. Nah, kemudian beliau menafsirkan wala shawab. Nah, kemudian muncullah penafsiran itu ketawaduan, kemudian tidak pantas dan seterusnya gitu, Pak. Oh, begitu. Begitu, Pak. Redaksinya kurang lebih. Oke. Kalau itu perkataan Habib Ali As-Sakron seperti itu pendapat pribadi. Betul. Pendapat pribadi beliau. Kan tadi pertama cerita turun temurun umpamanya. Kalau memang dikatakan seperti itu. Kemudian ditambahkan dugaan husnudon mereka, beliau, ketawaduan perubahannya. Kan pribadi. Kalau ini mau bicara ilmiah, di dalam ilmiah nggak ada tuh dari pendapat pribadi. Syarat seorang peneliti ilmiah nggak boleh. Pendapat pribadi nggak boleh. Itu subjektif. Syarat seorang jadi peneliti ilmiah tesis, dia harus fakta. Jangan ikuti pendapat pribadi. Maka setiap kitab ini, kitab ulama yang dikarang oleh Habib Ali As-Sakron, itu harus ilmiah. Kalau ada dalam tulisan siapapun kitab, pendapat pribadi, itu tidak termasuk dalam mutu kitab yang punya mutu ilmiah, nggak boleh. Maka dibantahkan. Sebab kalau dibolehkan pendapat pribadi, dijadikan sebuah kitab seorang ulama pribadi, artinya kalau dalam keilmuan tidak bersanad itu. Tidak bersanad cerita pribadi. Itu menurut Abah lemah. Dia bisa dijadikan acuan itu. Mestinya pengarang kitab itu si Habib Ali As-Sakron itu menjelaskan mengapa rubah. Nah gitu, jangan dari pendapat pribadi. Misalkan mengutip dari ulama anu, dari kitab anu. Nah, jelas periwayatannya. Jangan mendengar dari cerita leluhur. Kita aja kadang-kadang suka dikasih cerita oleh kakek kita, kakek buyutmu begini. Kata kakek yang ini. Terus masyarakat beda. Nah, itu cerita. Jadi kitab tidak boleh seperti itu. Ini kitab nasab loh, harus jelas. Makanya intinya Habib Ali As-Sakron itu dalam kitabnya itu yang mengatakan ada nama Ubaid, ya. Ada nggak di situ dia referensinya kemana? Nggak ada itu, Pak. Nah, soalnya di kitab yang beliau nukil itu sendiri Abdullah gitu, Pak. Abdullah bin Ahmad bin Isa. lah kan? Nah, Cuman kalau apa nasabnya Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang beliau sebutkan itu Ubaid. Jadi Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa gitu, Pak. Nah, setelah itu baru ditafsirkan gitu oleh beliau sendiri. Oke. Kalau begitu, satu itu pendapat pribadi. Kita bisa menilai itu pendapat pribadi. Saya katakan tadi, di dalam penelitian ilmiah, di dalam kitab ulama itu kurang apa ya? Kurang soheh kalau pendapat pribadi, lemah. Apalagi penafsiran yang tidak didukung oleh argumentasi dan referensi. Nggak bisa. Seperti halnya seorang punya paham agama, tidak bernasab, tidak berdalil. Tidak bersanad, tidak berdalil. Lemah. Itu terbantahkan itu. Kalau bisa dari sisi logika ya. Tapi kalau dari sisi tasawuf, tasawuf aja, artinya husnudon. Nanti dulu, bukan dilarang husnudon. Ini masalahnya ranah ilmiah. Ranah ilmiah.
bukan ranahnya untuk ranah tasawufan. Ranah ilmiah harus fakta, harus jelas. Ada idharul haq harus. Nanti mau bicara tasawuf husnul mah di saat mana? Ini bicara ilmiah, bicara logika. Gitu. Soalnya juga kalau di ini bah di karyanya Kiai Haji Abdullah bin Nuh itu kan beliau menulis kitab Al-Imam Ahmad Al-Muhajir wa Auladuh gitu. Putra-putranya dan keturunannya. Nah, itu menceritakan bahwasanya memang mulai dari abad 4 sampai sebelum masa Fakih Muqaddam abad ke-7, jadi dari 4 sampai pertengahan abad ke-7 itu kelam, nggak ada informasi sama sekali Pak. Berapa abad? Kurang lebih 3 lah, hampir 3 abad gitu. Nggak ada. Memang nggak ada ini, nggak ada informasi, gelap. Jadi muncul-munculnya Ba'alawi itu sendiri itu semenjak munculnya Fakih Muqaddam, kemudian Muhammad Sahih Mirbat, kakeknya itu Pak. Kalau sebelum itu memang sama sekali nggak ada data lah. Yang memunculkannya dari klan Ba'alawi atau dari ulama yang lain? Yang memunculkannya dari klan Ba'alawi sendiri Pak. Atau dari relasi-relasinya. Abad ke-9 itu Pak. Logika yang jernih sudah tahu. Ini kamu sisi logika kan tadi kan? Ya. Rumus akal sudah tahu. Itu tidak masuk logika. Masuk. Namun cek orang Banten mah, oh ya, laut nguyahan sorangan. Laut nguyahan sorangan. Dia membawakan dirinya untuk mendingan dirinya. Itu tidak masuk untuk jadi masuk ke dalam kategori kualitatif ilmu. Nggak bisa. Lalu ada pertanyaan lagi Pak. Kita rasa di media sosial ini terus masih gencar membahas tentang polemik nasab itu ya. Nah, kemudian nanti juga insya Allah di tanggal 25 sampai 27 itu pun juga akan ada pertemuan katanya antara Dzurriyyah Wali Songo dan Rabithah Alawiyah. Kalau menurut Abah bagaimana solusi untuk menyudahi polemik nasab ini, Bah? Polemik nasab yang berkaitan dengan tesis Haji Imad, dengan tesis Haji Imad khususnya. dalam hal mengatakan nasab Ba'alawi tidak terkonfirmasi. Iya. Polemik itu. Polemik itu, Bah. Bukan polemik yang berkaitan dengan nasab Sunan Gunung Jati. Bukan itu ya? Bukan. Oh itu. Gampang sebetulnya. Enggak sulit kok sebetulnya. Kalau memang ingin selesai semua konflik ini gampang. Asal yang terlibat dalam konflik ini, artinya dari Dzurriyyah Wali Songo, dalam hal ini tentunya Haji Imad, dan dari Ba'alawi, tentunya ini RA, khususnya RA, punya niat yang baik untuk mengakhiri konflik ini demi kebenaran. Gampang. Apa solusinya? Harus ada orang yang menjadi fasilitator, yaitu untuk mempertemukan seluruh atau perwakilan dari Dzurriyyah Wali Songo, khususnya Haji Imad, dengan Ba'alawi, wabil khusus RA. Nah, dari Wali Songo, siapa nih tokoh-tokohnya, perwakilannya? Dari Sunan Ampel, dari Sunan Derajat, siapa? Haji Hanan, Haji Nur Ihya, umpamanya Haji Imad. Silakan dari Dzurriyyah Wali Songo. Dari Ba'alawi, tentu dalam ini lembaga kenasabannya ya RA, boleh. Mau nama kenasaban RA. Tokohnya Taufik Assegaf. Dan harus tuh, jangan sampai tidak, supaya tidak lagi kelam, polemik terus, Taufik Assegaf, Rizik Syihab, Bahar Smith, Hanif Atos. Atau ada orang lain yang ikut ke sana. Orang-orang yang pro Ba'alawi. Duduk tuh. Duduk bareng di satu tempat. Nah, di situ nanti mereka mencari kesepakatan. Mencari kebenaran status nasab Bani Alawi
memang Dzurriyyat Rasul atau tidak, supaya Idharul Haq, supaya orang Indonesia ini puas semua. Kesepakatannya apa? Apa dengan bentuk fakta kitab, penguatan kitab mana yang paling kuat hujahnya, kitabnya, atau manuskrip, sekunder, primer, selesai. Silakan di situ dirumuskan dulu, disepakati dulu. Kitab apa yang jadi acuannya? Tentunya pastinya mah dari kitab awal, dari kitab yang dikarang di abad 34 ya, dibawa. Tuh, Mbak Alawi ini punya nggak kitab abad 4, abad 3, yang di situ tertulis nama Ubaidillah? Ada nggak? Tuh, Haji Imad ada nggak? Di Haji Imad ternyata banyak tidak ada Imam Ubaidillah. Di kitab-kitab abad 3, 4, 5, 6, 7, 8 nggak ada. Oh, Mbak Alawi ada. Dicek oleh filologi, benar ini. Memang kitab abad 3, 4, 5, 6. Kertasnya beda. Filologi kan begitu. Ya. Nah, berarti terbantahkan Haji Imad. Pertanyaannya, mau tidak tuh? Taufik Assegaf, Bahar Smith, Hanif Atos, ya kan? Rizik Syihab, mau tidak? Duduk bareng Dzurriyyat Wali Songo di satu forum dengan benar-benar Idharul Haq, amar ma'ruf nahi mungkar, dan memberikan terang benderang bukan hanya ke Balawi, karena mereka kan matahari sudah terang benderang. Nah, masa harus ada dilihat? Tolong tuh matahari terang benderang ini juga kami nih. Siapa engkau sesungguhnya? Dzurriyyat Rasul atau kagak? Bukan, kan gitu. Maka tampilkan di situ action di forum itu. Ya kan? Semudah itu aslinya, Bah ya. Mudah kok. Kalau Dzurriyyat Wali Songo 1000 yakin siap. Abah sudah koordinasi kok. Sudah koordinasi dengan tokoh-tokoh perwakilan Wali Songo semuanya. Siap. Siap bertemu siap. Yuk. Dengan era siap. Tinggal RA-nya Taufik Assegaf, Rizik Syihab, Bahar Smith, Hanif Atos. Mau kagak? Bawa kitabnya. Kalau bisa kitab yang dikarang oleh ulama abad 3, abad 4, abad 5, abad 6, abad 7, yang di situ ada nama Ubaidillah atau nama Ubaid atau Abdullah. Mana manuskripnya? Selesai. Selesai. Selesai, nggak ada. Kenapa sulit? Karena Abah sering ngobrolkan dengan para tokoh perwakilan Wali Songo, mereka semua siap bahwa kitabnya ada. Ya itu aja. Ini sudah terjawab. Nggak usah pusing-pusing. Jadi, ya. Tapi jujur aja, Abah, sanksi. Kenapa sanksi itu? Gimana ya? Kurang enak juga ngomongnya. Beginilah, orang tuh kalau memang merasa dirinya benar, ketika dituduh, dia akan condong ngebela dirinya dan dia akan memperlihatkan bukti-bukti bahwa tuduhanmu salah. Itu logika, itu psikologi loh. Jadi artinya ini yang Bani Alawi ini, para Habib, semua sudah tahu penyelesaiannya gampang. Menurut Abah sudah tahu semua kok. Mau mereka datang berkumpul dengan Dzurriyyat Wali Songo yang sudah siap nih, Dzurriyyat Wali Songo bertemu dengan mereka dengan kesepakatan apa yang mereka sukai, yang disepakati antara kedua belah pihak. Dengan itu aja mau tidak. Nah itu ada yang memfasilitasi tempatnya di mana, kapan, kesepakatan seperti apa dalam pembahasan itu. Judulnya silakan debat ilmiah kek, silaturahmi antara Dzurriyyat Wali Songo dengan Bani Alawi, atau temu apa kek, temu kangen kek, ngopi bareng kek, bedah nasab. Kalau bisa sekalian supaya tegas, bedah nasab, bedah ilmiah nasab Alawi, dan sekaligus isbat. Kalau Abah mah pengennya gitu. Jadi pertemuan itu isbat.
Jadi nggak abu-abu nanti. nggak babu. Pertemuan antara Duriat Wali Songo dengan era dengan Mbak Alawi, pertemuan bedah ilmiah nasab Mbak Alawi dan isbatnya di situ ditentukan, dijawab apakah memang Mbak Alawi itu Tosul atau tidak. Jadi tidak membuat kita ini ragu-ragu. Ragu kurang bagus, ya kan? Ya kan? Ragu kurang bagus, tidak bagus ragu. Rasulullah melarang kita melakukan sesuatu hal yang ragu. Membuat orang ragu pun kira-kira bagus nggak? Atau lebih tidak bagus. Nah, kita ragu dalam sesuatu, Rasul tidak suka. Jangan ragu. Dak, mayuribu. Kan gitu. Kita aja kalau meragukan sesuatu kurang bagus untuk diri kita. Nah, kalau kita jadi aktor, troublemaker, yang membuat meragukan orang lain, orang jadi ragu akibat kita, dosa tidak, Waduh. haram tidak. Tidak Lebih pantas, haram itu. iya tidak pantas dilakukan oleh yang orang mengatakan Ahmad Mukar. Tidak harus nggak pantas. Lakukan itu, jangan bikin ragu orang. Duriat Wali Songo udah siap, Pak Abus udah koordinasi. Udah koordinasi segala semuanya. Oke, siap. Kapan, di mana? Siap Duriat Wali Songo. Karena memang Duriat Wali Songo semua niatnya ingin polemik ini berakhir. Mereka ingin menyelesaikan, tapi gimana? Kelompok yang satunya mau, ya gimana lah? Selesai. Gitu loh. Tidak Jadi bisa ngebuktikan tuh gitu ya. iya intinya mah kalau benar buktikan. Ayo mana ada tamu? Begitu sebetulnya enteng. Selesai. Itu Jis. Ya Pak. Terima kasih Pak atas Ya. jawabannya Pak.